Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kita lanjutkan materi tentang fungsi ini. Kemarin sudah dibahas tentang relasi. Relasi diingat-ingat aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke himpunan B. Itu pengertian relasi ya. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai fungsi. Tapi sebelum dimulai silakan pause dulu, berdoa dulu di dalam hati. Siapkan buku dan pensilnya. Berdoa mulai. Dah. Nah, kita lanjutkan mengenai fungsi ini. Bagian kedua dari bab ini. Fungsi definisinya hampir sama dengan relasi, yaitu suatu aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke himpunan B. Nah, kata kuncinya ini, tepat satu. Jadi setiap anggota himpunan A pasangannya harus satu. Harus satu, gak bisa lebih, gak bisa kurang, harus satu. Contohnya ini. Contohnya kalau pakai diagram panah, misalkan Bapak punya anggotanya ini A, ini B. Ini 1, 2, 3. Misalkan A pasangannya kedua, B ketiga. Nah, diagram panah ini merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan A, ini anggota himpunan A pasangannya punya satu pasangan di himpunan B pasangannya. Jadi kalau anggota himpunan A hanya satu pasangan, maka ini namanya fungsi. Kalau seperti ini, taruhlah ini A, ini B, tetap 1, 2, 3. Nah, dari diagram panah ini nih, relasi ini fungsi bukan? Bukan. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A yang pasangannya lebih dari satu, yaitu si A ini nih. Pasangannya ada 2. Jadi relasi ini bukan fungsi. Karena ada anggota himpunan A yang pasangannya lebih dari satu. Atau contoh lain, jadi ini bukan fungsi. Nah, bukan fungsi. Atau gini, yang lainnya misalkan, kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu. Contoh lain misalkan, ini hanya gini nih. Nah, contoh lain relasi ini seperti ini diagram panah ini nih. Ini fungsi bukan? Bukan juga ya. Karena ada anggota himpunan A yang tidak punya pasangan, yaitu si B. Si B ini tidak punya pasangan, maka ini juga bukan fungsi. Bukan fungsi. Jadi fungsi mah relasinya harus punya pasangan, setiap anggota himpunan A ini nih, dan pasangannya harus satu. Gak boleh kosong nih, gak punya pasangan, gak boleh juga lebih dari satu. Ini gak boleh jomblo, gak boleh mendua, gitu ya. Jadi pasangannya harus satu. Bagaimana kalau di sini Pak? B-nya ini ada yang kosong nih tadi. Kayaknya fungsinya kayak gini tadi, contoh fungsinya ini. Contoh fungsinya kan, Pak di sini yang B-nya ada yang kosong, gak masalah. Ini mah berbagai pilihan nih. Ini juga ini fungsi mah gak masalah di himpunan B. Yang penting di anggota himpunan A semuanya punya pasangan, pasangannya satu. Kalau seperti ini, contoh misalkan, contoh terakhir nih, misalkan. Nah, ini fungsi bukan? Contoh ini, relasi ini fungsi juga. Karena setiap anggota himpunan A pasangannya tepat satu. Pokoknya kata kuncinya tepat satu.
Masalahnya apa? Nah, kan ini dari pasangannya sama-sama kedua ya, gak masalah. Pasangannya kedua berarti dua-duanya si angka 2 ini dipilih oleh A, dipilih oleh B ya. Gak masalah. Yang penting lihatnya dari patokannya dari himpunan A. Berarti A-nya punya pasangan 1 ke angka 2, B-nya juga punya pasangan 1 ke angka 2. Berarti ini juga fungsi. Jadi yang jadi patokan himpunan A, setiap anggota himpunan A harus punya pasangan. Nah, paham ya? Jadi dari definisi ini, relasi itu ada yang relasi ini umum. Nih, relasi ini yang kemarin umum. Apapun hubungannya, apapun pasangannya, bentuknya bisa jadi relasi. Asal ada aturan. Nah, ada yang lebih khusus. Namanya fungsi. Ini khususnya. Jadi relasi khusus. Nah, yang anggota himpunan A-nya hanya 1 pasangan, ini namanya fungsi. Jadi fungsi ini bagian dari relasi. Jadi relasi khusus. Nah, ada namanya, yaitu fungsi. Nah, cara menyajikan fungsi ada banyak cara nih. Nah, cara menyajikan fungsi ini setidaknya ada 5 cara. Nah, yang 3 ini sudah, atau yang keempat ini sudah yang kemarin waktu relasi. Diagram panah, diagram kartesius atau grafik ya, himpunan pasangan berurutan, dan tabel ini. Nah, yang khusus di fungsi ini ada penyajiannya melalui persamaan fungsi atau rumus fungsi nih. Jadi keempat ini sudah dicontohkan kemarin waktu relasi. Nah, ini yang belum nih, persamaan fungsi. Bagaimana persamaan fungsi ini bentuknya? Misalkan gini nih. Misalkan Bapak punya diagram panah. Nih, disediakan diagram panah. Misalkan diagram panah anggotanya 1, 2, 3 lah ini. Ini yang B anggotanya misalkan 2, 4, 6, 8. Nah, ini pasangannya kedua, ini keempat, ini ketiga. Nah, disediakan diagram panah seperti ini. Bisa kalian tebak gak pertama-tama aturan fungsinya? 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6. Apa kira-kira aturan yang menghubungkan dari A ke B? Ya, aturannya setengah dari ya, setengah kali dari. Nah, ini aturannya. Nah, ini relasi ini fungsi karena pasangannya tepat 1. Ingat definisi tadi. Nah, si bentuk diagram panah ini bagaimana merubahnya ke dalam persamaan fungsi diagram panah ini? Nah, caranya ya, kalaulah kita misalkan anggota himpunan A ini X, ini anggotanya, anggota himpunan B adalah Y, maka kaitannya antara X dan Y ini tentu saja apa? X sama dengan setengah dari Y. Nah, atau kalau mau disederhanakan, dikalikan kedua ruas dikalikan 2, boleh juga nulisnya kayak gini. Y sama dengan 2X. Boleh nulisnya kayak gini. X sama dengan setengah Y, atau ini sama aja ya, Y sama dengan 2X. Y ini sama dengan 2X kan, 2 misalkan sama dengan 2 kali 1, Y nya 4 sama dengan 2 kali 2, Y nya 6 sama dengan 2 kali 3. Atau X setengah Y, tentu saja ini yang jelas ya, 1 setengah 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6. Nah, dalam bentuk rumus fungsi seringkali ini Y ini diistilahkan dengan fungsi F nih. Nah, seringkali nulisnya kayak gini. Jadi Y ini sama dengan fungsi F dari variabel X ini. Jadi Y ini nama lainnya seringkali ditulis Fx. Nah, ini Y juga ini, Fx ini. Kalau di kartesius, Y ini yang bagian tegaknya ini ya. Jadi inilah bentuk rumusnya, persamaan fungsinya. Persamaan fungsinya boleh seperti ini, boleh seperti ini, atau ini udah ke rumus fungsinya, boleh juga seperti ini ya. Jadi ini persamaan fungsinya, boleh X setengah Y, Y 2X, Y sama dengan 2X, atau ini rumusnya nih, Fx sama dengan 2X. Boleh juga seperti itu ya. Oke.
Contoh lain misalkan, nah dari keterangan ini ada istilah-istilah khusus dalam fungsi. Dari keterangan ini ada istilah-istilah dalam fungsi nih, khusus nih istilahnya. Ada yang disebut domain. Domain itu daerah asal. Daerah asal. Apa itu domain? Semua anggota himpunan A. Jadi ini domain itu semua anggota himpunan A. Nah, himpunan A. Nah, itu namanya domain. Semua anggota himpunan A domain. Contohnya di sini, apa domainnya? Domainnya ini 1, 2, 3. Yang kedua, ada namanya kodomain. Kodomain. Ini daerah kawan. Apa itu kodomain atau daerah kawan? Ini semua anggota himpunan B. Ini semua anggota himpunan B. Himpunan B. Ini semua nih. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada namanya rank. Rank itu daerah hasil. Daerah hasil. Daerah hasil itu apa? Nah, ini pasangan dari A. Pasangan dari seanggota himpunan A. Anggota himpunan A. Jadi yang jadi anggota, yang jadi pasangannya aja ini mah. Bedanya dengan kodomain, contohnya kalau di sini, kalau kodomain ini anggotanya ada 2, 4, 6, 8. Itu kodomain, semua anggota himpunan B. Tapi kalau rank hanya 2, 4, 6 itu ya. Jadi rank mah hasilnya saja nih, pasangan saja 2, 4, 6. Jadi kalau dituliskan D-nya ini, kalau dalam himpunan, domainnya 1, 2, 3, kodomainnya apa? 2, 4, 6, 8. Ranknya ini 2, 4, 6 ya. Jadi ranknya hanya yang jadi hasilnya aja. Nah itu. Nah istilah ketiga ini harus kalian ingat. Ada domain daerah asal himpunan A nih anggotanya. Kodomain daerah kawan anggota himpunan B. Rank. Nah rank mah pasangannya saja. Nah ranknya hasilnya saja. Hasilnya atau pasangannya saja. Nah biasanya ini rank dan domain ini akan sangat berkaitan di materi-materi selanjutnya. Bahkan di perkuliahan di matematika lebih jauh akan selalu dipakai ya. Contoh lain seperti ini. Misalkan Bapak memiliki aturan fungsi, misalkan contoh ada sebuah fungsi aturannya fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, sebuah fungsi diketahui aturannya 2x tambah 3. Dengan domain dengan domainnya misalkan negatif 2, 0, 3. Tentukan ranknya, hasilnya. Tentukan ranknya. Nah, diketahui misalkan fungsinya 2x tambah 3, domainnya min 2, negatif 2, 0 dan 3. Tentukan ranknya. Cara mencari ranknya, ingat rank itu pasangannya atau hasilnya dari anggota-anggota ini. Maka kita akan mencari pasangan satu persatu. Misalkan untuk yang negatif 2 dulu. Nah, tinggal dituliskan kan ini aturannya tadi fx sama dengan 2x tambah 3. Mencari pasangan dari negatif 2 sama saja dengan mencari hasil. Kayak ini y nya tadi hasilnya, y itu dari x nya ini yang anggota domainnya dari negatif 2. Tinggal diganti nih si x nya dengan negatif 2. Jadi f negatif 2 kita ganti nih sesuai dengan anggota itu. 2 kali negatif 2 tambah 3. Berapa ini hasilnya? Negatif 4 tambah 3 sama dengan negatif 1. Temu tuh 1. Pasangan dari negatif 2
adalah negatif 1. Sekarang yang 0. Nah, biar ingat kayak terus dulu aturannya. Pasangan dari 0 ya, kita tinggal ganti X-nya dengan 0. Kan X tadi anggota himpunan A, tadi misalkannya. 2 kali 0 tambah 3. 2 kali 0 tentu saja 0. Tambah 3, hasilnya 3. Ketemu pasangan 0, 3. Ini 2X tambah 3. F misalkan itu berapa? X terakhir 3. 2 kali 3 tambah 3. 2 kali 3 berapa? 6 tambah 3 9. Nah, jadi ketemu rangnya. Jadi rangnya berapa saja? Negatif 1, 3, dan 9. Nah, inilah yang disebut rangnya, hasilnya atau pasangannya kalau diketahui rumusnya. Jadi rangnya dari negatif 2, negatif 1, pasangannya dari 0, 3, pasangannya dari 3, 9. Nah, itu contoh mencari rang kalau dari rumus fungsi ya, itu. Nah, bagaimana Pak kalau yang dicarinya kebalikannya, diketahui rangnya, yang ditanyakan domainnya, ya tinggal dibalikan. Berarti sudah diketahui nih rangnya, Y-nya sudah diketahui hasilnya. Mencari domainnya berarti mencari X-nya. Nah, soal seperti itu sering muncul dengan kata-kata prapeta nih. Dan sering kali muncul dengan gini. Misalkan diketahui sebuah fungsi dengan aturan berapa misalkan? 3X kurangi 5. Misalkan tentukan prapeta dari misalkan berapa? Misalkan prapeta dari misalkan berapa? 4 misalkan ya. Prapeta dari 4. Nah, prapeta ini istilah lain untuk mencari domain atau mencari X-nya gitu. Jadi banyak sekali namanya ya, ada prapeta gitu, ada daerah asal gitu. Karena nama lain fungsi itu pemetaan nama lainnya. Jadi sering ada orang yang menyebutnya prapeta. Prapeta jadi sebelum peta. Nah, sebelum peta berarti yang domainnya. Bagaimana mencarinya? Nah, mencarinya tentu saja ditulis lagi rumusnya. Fx sama dengan 3x dikurangi 5. Nah, si 4 ini bukan x-nya, karena x-nya yang disebut prapeta tadi yang akan kita cari. 4 ini hasilnya atau pasangannya. Jadi 4 ini pengganti y-nya, pengganti fx ini nih. Kita ganti fx ini dengan angka 4. Ini sama dengan 3x dikurangi 5. Ya kan kita cari justru x-nya, domainnya ini. Nah, ini sudah, ini kedua ruas kita tambahkan 5 ya, biar hilang ini negatif 5. Berarti ini jadi 4 tambah 5. Boleh tulis dulu lah. Ini 3x. Nah, ini habis ya. Atau 9 sama dengan 3x. Kita bagi 3. 9 bagi 3 sama dengan x. Berarti x ketemu ya. X-nya sama dengan 3. Nah, inilah yang disebut prapetanya atau domainnya. Nah, itu cara mencari kalau kebalikannya. Nah, jadi kalau mencari kebalikannya ya tinggal dituliskan ini sebagai y-nya nih, si angka 4 ini. Jadi tinggal mencari x-nya. Nah, itu contoh lainnya ya dari prapeta ini. Jadi kalian sudah bisa mencari rangnya, hasilnya. Jadi nama lain itu rank, nih sering kali ditulisnya hasilnya atau petanya. Atau di buku-buku ada juga yang nyebutnya bayangan. Nah, sama saja ya, itu hasilnya, petanya atau bayangan atau pasangannya juga itu sama. Kalau ini yang domainnya ini seringkali disebutnya prapeta ya itu. Nah, itu beberapa contohnya. Nah, dari contoh-contoh ini kalian nanti coba kerjakan latihannya. Nih latihannya
latihannya coba kalian kerjakan di buku paket. Latihannya buku paket halaman berapa, coba buka cek dulu. Nah, halaman yang berapa ini, 115. Halaman nomor 2, nomor 2A halaman 115 nomor 10, nomor 10 bagian A. Nah, ini 2 aja latihannya ya. Nah, itu mencari rank atau hasilnya. Coba kalian kerjakan nanti halaman 11 dan halaman 115. Oke, hari ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini. Pasti